pengajian dengan Ustadz Mahli di PCIM Malaysia. Adalah masyarakat Indonesia, warga Muhammadiyah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Ingkang satuhu kawula hormati, ya, jadi saya masuk sini kok jauh HP, nah, sebenarnya saya senang sekali berbahasa Jawa ya, tapi saya khawatir dengan Adinda Imron. Nah, dia tidak berkutik. Kalau pasal sama dengan saya. Kami ini mendapatkan istri orang Jawa. Saya mengikuti jejak beliau. Bapak orang Jogja, saya orang Jepara. Karena ini di Malaysia, maka saya akan mulai dengan pantun. Ya. Nah, sebelum pantun, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi perkenalkan saya memperkenalkan rombongan. Ya. Sebelum itu tentu yang saya hormati, ya, bapak-bapak pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia, ibu-ibu pimpinan cabang istimewa Aisyah Malaysia, bapak-bapak Prim dan ibu-ibu pria ya yang ada di Malaysia. Ada 6 pria dan ada 10 Prim. Salah satunya adalah Prim dan pria kepuh. Apa kepuh? Kepoh. Ada Pak Mus ya, Adinda Ali Imron, ada Pak Bambang, Ketua Kantor Layanan Resmi yang saya banggakan ya. Ada Pak Masur dan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hadir di sini itu untuk belajar banyak dari beliau, bapak kita. Nama lengkap beliau adalah Profesor Haji Safri Sairin PhD. Kita sangat bersyukur bisa bersama beliau, guru besar di Universitas Gadjah Mada, sudah emeritus, lalu sekarang menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia ulama di Australia, doktornya dari Amerika, Cornell University. Pernah menjadi guru besar tamu di University Utara Malaysia 3 tahun prosesnya. Lalu di University Malaya 2 tahun. Jadi apa yang beliau ceritakan itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya, yang tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Lalu yang lebih muda dari saya, insya Allah tidak lama lagi juga guru besar ya, amin. Namanya Muhammad Syifa Amin Widikdo, PhD, alumni
Indiana University Amerika, sekarang menjadi ketua program studi S3 Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya alumni Jogja saja, Universitas Gadjah Mada, dan sehari-hari sebagai dosen di program S2 di UNY. Pak Saf berasal dari Padang Luar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tapi sejak kecil sudah merantau ke Sumatera Utara. Pak Syifa berasal dari Kediri, lama di Jakarta dan sekarang di Jogja. Pulau saking Kerinci Jambi, ya, tapi tinggal di Jogja baru 43 tahun yang lalu. Nah, kami hadir di sini seperti disampaikan Pak Saf tadi dalam rangka penelitian kolaboratif kerjasama dengan University Malaya. Apa yang kami teliti yaitu, karena saya ketua timnya adalah tentang Kampung Kerinci. Jadi seperti yang kita ketahui, IKL ini ada Kampung Kerinci. Nah, kita sudah masuk ke sana di Pantai Dalam. Ternyata ada di Pantai Dalam ada 200-an orang Kerinci di situ. Kalau di Hulu Langat juga ada sejumlah begitu, dan tadi kemarin kita sampai ke Sungai Buluh di Kubu Gajah, itu juga ada 200-an. Nah, yang menarik lagi, setelah pulang dari Kubu Gajah, kita ke College 12 di UN, ya, ketemu ibu-ibu, ditanya Pak Saf, orang Indonesia, iya, Indonesia mana? Kerinci. Wah, jadi saya langsung berbicara dalam bahasa Kerinci. Biar bersemangat. Nah, Pak Saf langsung mundur karena tidak paham bahasa Kerinci. Singkat cerita, ternyata beliau itu penyelia di College 12 itu. Anak buahnya orang Kerinci ada 22 orang. Lalu datang lagi anak muda, penyelia juga di Fakulti Juruteraan. Ternyata kepala gudang, anak buahnya 20 orang Kerinci juga. Saya tanya, ada berapa orang Kerinci di sini? Tidak kurang dari 200 orang. Jadi saya merasa pulang kampung. Di negara orang. Hari ini datang ke sini, ketemu sedulur-sedulur ya, yang ternyata berbahasa Jawa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita adakan lomba bahasa Jawa, saya yakin menang. Apalagi bahasa Jawa kromo. Ingkang satu kaulah hormati panjenenganipun Bapak Santri Said. Pak Syifa yang bisa itu. Nah, jadi saya kesini sebenarnya menyembunyikan diri, ya, karena ingin meneliti tadi itu. Tapi ternyata Trisno, ya, junior saya di Fakultas Agama Islam UNY, tim riset juga saya di proposal yang lain, berkabar ke sini, Pak Bambang ya, bocor lah semuanya. Ya, tiba-tiba muncul flyer pengajian umum oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah. Padahal saya diam-diam ke teman-teman Jakarta, saya tidak pamit ya, ingin menikmati menjadi peneliti. Tapi begitulah orang Muhammadiyah, tidak bisa main sembunyi itu ya. Mana-mana ketemu dan harus silaturahmi. Baik, tadi saya sampaikan karena di Malaysia saya akan bacakan pantun. Pantun pertama. Bunga Kamboja dan bunga melati sungguh indah harum mewangi. Warga Muhammadiyah Malaysia sungguh membesarkan hati. Rajin bekerja mencari rezeki, tapi tetap suka berbagi. Masih ada 3 pantun, tapi nanti sambil jalan. Nah, sekarang masuk ke materi.
Baik, saya sebenarnya ada file yang bisa nanti di share ya. Mungkin kalau ada LCD bagus lagi ya. Karena kalau ingatan suara saja itu melekatnya tidak terlalu lama. Kalau ada tulisan itu bisa mudah. Nanti saya tinggalkan. Judul kita agak bergeser dari yang tadi disampaikan, tapi nanti saya kaitkan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, semangat berbagi dan lazismu. Ya. Nah, Prof. Safri, Pak Sipa, ya, Pak Mul, Bambang, Ali Imron, dan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya hormati. Kita tahu bahwa Muhammadiyah berdiri 100 tahun yang lalu lebih. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika Muhammadiyah berdiri, pada masa itu ada teman-teman, sahabat-sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan atau orang lain yang segenerasi dengan beliau yang juga mendirikan organisasi perkumpulan perserikatan modern. Oke. Kalau kita buka sejarah ya, pada tahun 1904 Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo di Surabaya. Dr. Sutomo nanti menjadi pendengar pengajian Ahmad Dahlan karena dia Dahlan sering mengaji di rumah Cokroaminoto. Dan nanti Dr. Sutomo menjadi salah satu pengurus yang merintis PKU Muhammadiyah. Lalu di Solo pada tahun 1905 berdiri Syarikat Dagang Islam. Siapa para perintisnya? Tokohnya adalah Haji Samanhudi, pedagang orang kaya di Solo. Ada kompetisi persaingan dengan para pedagang Chinese sama dengan di Malaysia juga ya, yang emaskan oleh penjajah. Lalu bikin organisasi Syarikat Dagang Islam. Pada tahun 1912 melalui seorang tokoh yang sangat terkenal, Haji Umar Said Cokroaminoto, Syarikat Dagang Islam berkembang menjadi partai Islam pertama di Indonesia, sangat besar, dan dalam sejarah disebut menggetarkan sendi-sendi penjajahan, yaitu dengan nama Syarikat Islam. Lalu di Minangkabau, karena waktu itu belum ada Indonesia ya, ada tokoh yang sangat terkenal namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Khatib Al-Minangkabawi ini masih keturunan pejuang Padri, tapi sudah nggak ada perang. Dia mencintai ilmu, lalu tinggal di Mekah, tidak mau pulang karena cara beragama umat Islam di Minangkabau waktu itu beliau tidak setuju, banyak TDC lah gitu ya. Lalu beliau karena orang cerdas menetap di Mekah dan menjadi imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Kalau orang Indonesia belakangan yang datang ke sana menjadi murid beliau. Siapa muridnya itu? Haji Rasul. Nama lengkapnya Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Profesor Dr. Hamka. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari, para mufti kerajaan waktu itu. Ya. Nah, Haji Rasul kemudian mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sumatera Tawalib pada tahun 1919 yang kemudian melahirkan sekolah-sekolah yang sampai sekarang masih ada ya. Di kalangan orang Sunda ada Haji Abdul Halim Majalengka, di Bandung ada Persatuan Islam, di kalangan orang Arab Indonesia ada organisasi namanya Jamiat Khair, Al-Jamiat Al-Khairiyah, berdiri pada 1906, tapi kemudian pecah menjadi dua karena ada sebagian yang ingin diistimewakan, tapi yang lain lebih egaliter gitu, mendirikan organisasi yang bernama Al-Irsyad Al-Islamiyah. Tokohnya yang bernama Syekh Ahmad Surkati menjadi sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu ada di kalangan orang Arab mendirikan Partai Arab Indonesia, tokohnya adalah A.R. Baswedan. Ya, saya nggak tahu bapak ibu di sini kenal apa enggak dengan Baswedan. Ya, kalau saya berdoa yang terbaik ya. Tapi bukan simbahnya nih, tapi cucunya yang sekarang. Cucu atau buyut ya.
Cucu ya. Nah, jadi poin saya 100 tahun yang lalu ada banyak tokoh mendirikan organisasi. Nah, setelah 100 tahun kemudian, bagaimana dengan organisasi tersebut? Maka bisa dikatakan Budi Utomo sudah almarhum, ya. SDI yang berkembang menjadi SI nyaris tidak terdengar, ya. Lalu apalagi tadi di Minangkabau ada Sumatera Tawale, saya kira tinggal nama, ya. Masih ada, tapi hanya di situ saja perkembangan. Persatuan Islam persis relatif hanya berkembang di Bandung dan sedikit di Jawa Timur di Bangil. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah yang kita menjadi salah satu bagiannya itu berkembang pesat, ya. Dan kalau kita lihat data resmi Muktamar 2015 satu abad Muhammadiyah di UNY waktu itu, salah satu yang menarik ada data begini. Jumlah amal usaha Muhammadiyah, amal usaha itu melebihi program, bukan hanya program, ya, bukan hanya rapat-rapat. Rapat-rapat melahirkan program kalau dijalankan lama-lama menjadi amal usaha. Nah, ini menjadi ciri khas Muhammadiyah. Berapa jumlah amal usaha Muhammadiyah tahun 2015? 33.958. Ya, tentu ada yang kecil sekali, bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Kalau di Malaysia kita banyak bertatah petiti. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang besar sekali. Nah, terutama majelis yang dipimpin oleh Pak Safri, itu yang besar sekali itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang terbanyak mahasiswanya masih Malang, Makassar ya. Kalau nggak salah waktu pertama dulu sekitar 40.000 mahasiswanya. Milik Muhammadiyah. Ya, UM Surakarta, UMS, saya alumni UMS, itu sekarang mungkin sekitar 30.000. UMY kita membatasi diri sampai 25.000 saja. Walaupun kalau dipaksakan bisa 40.000. Karena insya Allah UMY lebih mengutamakan kualitas. Ya, tentu ada yang kecil tadi itu, tapi secara keseluruhan terus berkembang dan sudah mendunia. Buktinya apa? Cabang istimewa Malaysia, Pria, yang sebentar lagi akan ada, sudah ada amal usaha, Wasola, belum masuk dalam angka ini. Insya Allah laporan Muktamar November nanti angka ini sudah melampaui mungkin 35.000. Bapak-bapak, ibu-ibu, padahal mengurus Muhammadiyah itu tidak digaji. Betul ya? Tidak digaji. Ya, Pak Safri sebagai salah satu pengurus Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengurus 170-an perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk UMB dan lain-lain, tidak digaji. Saya ketua badan pengurus Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 500 juta. 500. Kalau 500 juta, istri saya mungkin sudah 3. Ya, alhamdulillah saya tidak dikasih itu ya, sehingga saya tetap mencintai gadis Jepara. Dan digaji. Yang digaji siapa? Para profesional yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Saya digaji sebagai dosen UMY, ya, tapi bukan sebagai ketua badan pengurus Majelis PPI Muhammadiyah. Jadi kenapa Muhammadiyah bisa berkembang? Padahal para pengurusnya tidak digaji. Pasti ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
ya, yang diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar beliau waktu itu terpengaruh. Lalu generasi demi generasi berikutnya terpengaruh oleh ajaran itu sampai sekarang, sehingga Muhammadiyah ini terus berkembang. 33.958 amal usaha Muhammadiyah itu semua atas nama persyarikatan, bukan atas nama pribadi. Ya, pengurus boleh berganti, tapi Muhammadiyah tetap berjalan sepanjang masa, insya Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat kembali, ya, berdasarkan bacaan saya yang terbatas, apa sih pelajaran-pelajaran dari Kiai Ahmad Dahlan yang membuat Muhammadiyah itu terus berkembang. Yang pertama adalah belajar Al-Quran dengan tujuan pokoknya untuk diamalkan. Ya, apa ada tujuan yang lain? Ada macam-macam. Ada yang negatif, bahkan tentu banyak yang positif. Yang negatif itu apa misalnya? Al-Quran dijadikan jimat. Bagian-bagian tertentu yang Al-Quran digunting, dimasukkan dompet. Yang keyakinan banyak ringgit masuk nanti. Itu jadi jimat. Dalam batas tertentu kita sering menjadikan ayat kursi, stikernya itu sebagai jimat, dipasang di atas pintu kamar dengan keyakinan setan tidak berani masuk, karena sesama setan dilarang saling mengganggu. Ya, jadi jimat ya, karena nggak dibaca, nggak dipahami maknanya, nggak diamalkan. Tapi kalau kita melihat ayat kursi lalu kita tahu artinya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia, tidak tidur, tidak ngantuk. Ya, pemberi kehidupan, maha segalanya. Siapapun tidak bisa mengganggu saya kalau Allah tidak izinkan. Nah, itu baru mengamalkan ayat kursi. Ya. Nah, itu orientasi Al-Quran sebagai jimat. Tapi yang lain, orientasinya lebih pada aspek keindahannya. Ini bagus, karena Al-Quran itu mengandung aspek-aspek keindahan. Maka ada musabaqah tilawatil Quran. Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah kalau dibaca dengan qiraah yang bagus, dengan tajwid yang betul, itu menyejukkan hati, ya, menenteramkan, bahkan bisa menangis kita mendengarkan atau membacanya. Apalagi sedang banyak masalah, dibawa mengaji gitu ya, sampai menangis, nanti reda rasanya, walaupun masalahnya nggak pergi juga. Boleh, ya, bagian dari mungkin disebut katarsis ya. Zaman saya dulu, zaman perjuangan kata orang Jogja ya, zaman SMP SMA saya harus sekolah sambil bekerja. Nah, itu tempat saya menumpahkan perasaan itu adalah dengan mengaji. Terus mengaji itu rasanya lega. Tapi ada lagi yang lain, orientasinya adalah menghafal. Nah, sekarang ada banyak rumah tahfiz ya, bagus juga. Tapi Kiai Dahlan melampaui itu semua. Kiai Dahlan alumni Arab gitu ya, tentu qiraatnya bagus, hafalannya banyak. Nah, tapi beliau punya cara mendekati Al-Quran yang unik. Nah, nampaknya beliau terinspirasi oleh Al-Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu suka sekali membicarakan, mendiskusikan sesuatu yang kamu tidak amalkan? Ini terjemahan bebas saya ya, nanti bisa disempurnakan oleh Ustaz Sipak yang memang orang sastra Arab, atau Ustaz Ali Imron yang alumni Libya, atau Ustaz Prof Safri alumni HW dan SD Muhammadiyah di Asahan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat
benci dengan orang yang omong doang. Maka nanti kita membaca sejarah bagaimana Kiai Dahlan mengajarkan Al-Quran melalui 4 ciri. Yang pertama adalah 5 langkah. Yang pertama adalah tahu artinya. Kenapa tahu artinya? Karena kebetulan Al-Quran tidak turun dalam bahasa Jawa, tidak turun dalam bahasa Minang, bahasa Kerinci atau bahasa Melayu, bahasa Arab. Jadi harus tahu artinya. Yang kedua, tahu tafsir atau keterangannya. Dalam hal tertentu perlu penafsiran, maka perlu membaca tafsir Al-Quran. Yang ketiga, tahu maksudnya. Maksud itu adalah apakah sekedar memberi informasi atau ada pesan-pesan khusus di balik informasi yang disampaikan ini. Kiai Dahlan melihat Al-Quran sebagai huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda, buku petunjuk. Nah, kalau kita punya buku petunjuk, punya guiding book, maka ada 2 pesan penting. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Perintah itu kerjakan ini, larangan tinggalkan ini. Nah, maka kata Kiai Dahlan, kalau menemukan ayat, kalau itu isinya larangan, pertanyaannya adalah apakah sudah ditinggalkan? Kalau itu perintah, pertanyaannya adalah apakah sudah dikerjakan? Kalau belum, jangan membawa ayat baru. Nah, maka kita membaca sejarah, Kiai Dahlan mengajarkan wal asri, Al-Ma'un sampai puluhan kali, sampai muridnya bosan. Ya kan? Kalau kita nonton film Sang Penyerah, ya, Pak Kiai ini kok nggak munda ini pelajarannya, ya. Maka kata Kiai Dahlan, apakah sudah tahu artinya? Oh, tahu. Sudah diamalkan? Sudah. Bagaimana mengamalkannya? Akan dijadikan bacaan ketika sholat. Nah, bukan begitu cara mengamalkannya. Ya, Al-Ma'un ayat 1-7 tentang pendusta agama. Ar-ayatul ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Kita semua sudah hafal ini. Menurut Kiai Dahlan sudah hafal. Tapi ternyata bagi Kiai Dahlan ada pesan-pesan yang kalau kita tidak laksanakan maka termasuk pendusta agama. Nah, ayat ini kemudian menginspirasi para pengikut Kiai Dahlan untuk mendirikan panti asuhan yang sekarang jumlahnya mungkin sudah ratusan. Ya, jadi ayat diamalkan kemudian melahirkan gerakan-gerakan amal usaha. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan ini ada ayat lain yang paling sering dibaca oleh Kiai Dahlan dan paling banyak diamalkan juga, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi bisa dibuka ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang beriman, ada banyak ahbar, para pendeta, ruhban, para rabi, tokoh agama Yahudi, pendeta tokoh agama Nasrani, layak kuluna amwalan nas, memakan harta umat bil batil, dengan cara batil. Tokoh agama korupsi, tokoh filantropi makan sendiri dana yang dia kumpulkan. Ya. Nah, lalu ayat ini berikutnya, wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah Abashirhum bi'azabil alim. Orang-orang yang suka mengumpulkan emas dan perak, numpuk-numpuk harta, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak membayar zakat, tidak membayar infak, tidak membayar sedekah,
Fabasyirhum bi'azabin alim. Beri kabar gembira dengan mereka, pada mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Nah, azabnya At-Taubah ayat 35. Bisa dibuka HP mendengar ya. Kalau ada Al-Qur'annya, kalau ada ya Al-Qur'annya ya. Nah, ini ayatnya keras sekali. Kabar gembira bagi para penunggu harta tadi itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari dipanaskan emas perak itu yang ditumbuk-tumbuk tadi itu dalam neraka jahanam ketika sudah meninggal nanti, lalu dibakar dengannya emas perak yang baru dipanaskan tadi itu, dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ngeri sekali ayatnya ini. Bukan sekedar cap sebagai pendusta agama, tapi hukuman yang sangat berat. Nah, para mufassir memaknai ayat ini sebagai orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau sudah wajib bayar zakat. Tapi Kiai Dahlan lebih jauh lagi. Walaupun sudah bayar zakat, dia tidak mau menumpuk harta karena takut kena ayat ini. Maka Kiai Dahlan pernah mengatakan begini, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Ada kelompok-kelompok tertentu ya, Allahu Akbar, saya siap mati. Kalau Kiai Dahlan mendengar, nggak usah ditawarkan nyawa itu. Kata Kiai Dahlan, jiwamu tidak usah kamu tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang. 100 tahun yang lalu Kiai Dahlan mengatakan itu. Maka Kiai Dahlan itu mengajarkan semangat kerja keras, tapi suka berbagi, filantropi. Nah, ya, kata Kiai Dahlan, carilah sekuat tenaga harta yang halal, jangan malas. Ya, kalau perlu berangkat ke KL, jangan malas. Saya kemarin terharu dengan informan orang Kerinci ya. Beliau sebenarnya anaknya sudah besar, ya, sudah cukup lah itu, tapi tetap di sini untuk bekerja. Nah, untuk apa? Karena ada satu anaknya lagi yang masih SMA. Saya akan kerja di sini, ya. Insya Allah bagian dari ibadah saya untuk menyekolahkan anak yatim. Kebetulan suaminya sudah meninggal. Sampai di sini luar biasa sekali. Tidak ada libur. Ngapain libur jauh-jauh? Kalau cuma untuk libur untuk duduk-duduk, ya di kampung halaman kan. Nah, jadi waktu dimanfaatkan kerja keras. Ya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, Muhammadiyah itu, Ahmad Dahlan itu seperti matahari, selalu menyinari tanpa berharap untuk kembali. Ya. Nah, jadi menjadi Muhammadiyah itu adalah menjadi orang yang dermawan, suka berbagi. Bahasa Jogjanya nyah-nyoh, betul ya? Aweh-aweh, betul ya? Ya. Nah, tapi ternyata orang yang dermawan itu, nah itu banyak sekali keutamaannya. Tadi saya bacakan Al-Quran surat Al-Lail yang kita semua sebagian sudah hafal. Pada ayat 5-10 Allah berfirman, wa man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Sing sapa wonge, jadi bahasa Jawa. Barang siapa yang suka memberi, gitu ya Pak Imran ya terjemahannya, maka saya lompat, fasanu yassiru lil yusra.
akan dimudahkan ke jalan yang mudah. Oh, redaksinya dasar sekali. Akan dimudahkan ke jalan yang mudah. Tetapi wa man bakhila wastagna, barang siapa yang pelit, medit, mentitit, kikir, fasanu yassiru lil usra, akan dimudahkan ke jalan yang sulit. Nah, maka kita bisa merefleksi diri kita. Kalau kita ada masalah kok nggak selesai, jodoh kok nggak datang, itu yang masih jomblo ya. Nah, maka bisa dimudahkan dengan berbagi, Jadi orang yang suka berbagi, ya, maka seperti menjolok buah. Untuk buah biar bisa kita ambil, dijolok. Nah, joloknya pakai apa? Pakai berbagi. Nah, orang yang suka berbagi ternyata bukan makin berkurang hartanya. Nah, ya, orang yang berbagi akan dimudahkan, baik dalam ekonomi, dalam urusan-urusan yang lain, ya. Apalagi termasuk dalam hal perjodohan tadi. Pak Bambang sudah ya, sudah tidak perlu mencari jodoh ya. Oh sudah. Jadi kalau suka berbagi untuk yang lain ya. Nah, saya akan memberi sebuah ilustrasi tentang semangat berbaginya. Pada masa kedalang itu yang kita sebut tadi ya. Kenapa Muhammadiyah terus berkembang? Karena kedalang kita berbagi. Ingat cerita tentang kedalang memukul kentongan? Ya, titir gitu ya. Tiba-tiba kedalang pukul kentongan di rumahnya. Tong. Kaget itu orang-orang kaya kauman, tetangga-tetangganya. Ada apa Kiai? Nah, gini, saya mau melelang perabot rumah tangga saya. Meja, kursi, lemari. Untuk apa? Muhammadiyah ranting kita ini kalau sekarang ya, kasnya hampir habis. Sementara ada pegawai yang harus dibayar gajinya. Silakan dilelang. Lalu kemudian saudara-saudara orang kaya tadi itu melelang membeli. Terkumpullah dana banyak. Lalu mereka pulang dan tidak membawa pergi itu barang. Silakan dipakai Kiai. Begitu semangatnya ya, kita berbagi. Nah, saya akan cerita tentang semangat suka berbagi yang saya alami sendiri di tingkat ranting. Ya, di tingkat pusat banyak cerita juga. Kita tahu ada banyak amal usaha Muhammadiyah yang berkembang itu karena banyaknya para donatur, orang yang suka berbagi dengan masyarakat. Nah, di tingkat ranting, saya pernah menjadi ketua ranting Muhammadiyah Ngampilan di depan PP Muhammadiyah dan teman-teman. Lalu istri saya menjadi sekretaris ranting Muhammadiyah tahun 95 sampai 2000. Nah, salah satu amal usaha ranting itu adalah mendirikan taman penitipan anak. Sesuatu yang baru pada masa itu. Namanya Nur Aini. Lalu karena ditekuni dengan baik, fokus, ya, ibu-ibunya walaupun sudah sepuh, ibu-ibunya saya itu, tapi mereka percaya pada anak-anak muda yang mau menekuninya. Atau berkembang lagi PAUD ini. Yang singkat cerita, PAUD ini menjadi PAUD unggulan tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ya, alhamdulillah. Lalu pengurusnya juga berkembang. Kebetulan pengurusnya ketua sekretaris ranting Asia tadi itu. Kebetulan istri saya. Nah, biasa itu kalau Prim dan Pria. PP Muhammadiyah dan PP Aisyah kan juga begitu. Nah, PCM juga. Alhamdulillah. Tapi prianya cuma satu tuh. Ya. Prim sini sama pria sini. Cukung ini. PCM Pak Sony. Oh ya. Jadi, hanya PCA Malaysia saja, bukan Thailand atau mana. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, kalau disinggung-singgung soal poligami aman. Bapak-bapak itu hanya pada
wacana saja. Sebenarnya cuma ayat tadi itu ya, kabur makpan tadi itu. Aman insya Allah. Kalaupun ada, nanti Ibu Aisyah akan mengatakan silakan poligami, tapi jangan dengan suami saya. Oke. Ranting Aisyah ini mendirikan nama usaha tadi apa? Aus mendirikan anak usaha. Berkembang terus sampai pada titik di mana PAUD ini bisa membeli tanah di tengah kota Jogja senilai sekitar 1,5 M. Dari mana dananya? Dari orang yang berkunjung dari seluruh Indonesia. Ketika program PAUD itu berkembang, kita menjadi sasaran kunjungan, ya. Dan ketika berkunjung itu ada dana masuk. Kita beli 1,5 M, lalu kemudian dibentuklah panitia untuk membangun kampus 2 PAUD Nur Aini. Jadi yang bisa bangun kampus itu bukan hanya UMY kampus besar, tapi PAUD juga bangun kampus 2. Nah, saya ditunjuk menjadi ketua tim pengembangan kampus Nur Aini. Suatu saat saya memimpin rapat, ya, laporan panitia, khususnya laporan dari tukang gambar arsitek, ya, kalau di sini ya. Nah, tapi ini tukang gambar saja, kalau arsitek itu agak mahal honornya. Tukang gambar itu lebih murah. Nama tukang gambar itu adalah Pak Ponijo, bukan orang Malaysia ya, bukan orang Sumatera, orang Sleman. Oke, saya pimpin rapat. Saya kalau mimpin rapat di Jogja, di Ranting atau pengajian itu biasanya bahasa Jawa, tapi di sini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai rapat, ya, honor Pak Punijo sudah dikasihkan oleh bendahara. Berapa honornya? 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Cash. Langsung diterima oleh Pak Punijo. Ketika rapat mau ditutup, Pak Punijo angkat tangan. Pak Mahli nyuwun wekdal. Apa itu artinya? Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pertama, saya berterima kasih pada ibu-ibu di sini sudah memberi saya pekerjaan. Ya. Pekerjaan sudah saya kerjakan, saya sudah terima honor. Saya bersyukur pada Allah rezeki saya lancar. Yang kedua, mohon maaf saya mau mengaku, saya juga aktivis Ranting Muhammadiyah. Kalau dia menyebut sebuah ranting di daerah Sleman di luar kota. Oleh karena itu saya bisa merasakan semangat berbagi dari ibu-ibu di Ranting Aisyah Ngampilan ini. Yang ketiga, saya mohon maaf saya juga ingin ikut berbagi. Apa yang dia lakukan? Dia buka tasnya lagi, uang 6 juta tadi itu diambil 3 juta dikembalikan ke bendahara. Subhanallah, saya kehabisan kata-kata. Seorang Pak Ponijo, tukang gambar, berinfak 50% dari pendapatan. Cash saat itu juga. Berbesili saya. Kalau belum selesai saya memberikan jawaban, ada ibu-ibu nyun ngapunten Pak Mali kula nyuwun wekdal. Siapa ibu-ibu ini? Namanya Ibu Siti Salamah, mantan ketua Ranting Aisyah yang tanahnya kita beli dengan harga yang sangat murah. Dia mengatakan, nyun ngapunten Pak Mali kula atas nami keluarga nggih badhe infak sak menika namung sedasa yuta mawon. Oh, kok nggak diterjemahkan ya? Mohon maaf Pak Mali, saya atas nama keluarga juga ingin menyumbang 10 juta. Subhanallah. Kita mengeluarkan 6 juta, uang masuk 13 juta di tingkat ranting. Nah, semangat seperti ini, semangat berbagi, itulah yang membesarkan Muhammadiyah. Dan orang-orang yang berbagi ini tadi bukan yang makin miskin. Fasalu yasiru lilus. Itu kita yakini. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya juga berkesempatan pergi ke Sorong, pasar. Sorong bukan di kota Sorong, tapi di Kabupaten Sorong. Sekarang di situ ada sebuah perguruan tinggi terbaik di 4 provinsi di Indonesia bagian timur. Namanya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Uni Muda.
kalah cendrawasih, kalah yang di Ambon, di Maluku Utara, Mangkuari, terbaik Persidikti di 4 provinsi di Indonesia Timur. Nah, saya pernah ke situ ketika kampus ini sedang dirintis, dibangun oleh PDN yang baru terbentuk sebagai pemekaran dari PDN Kabupaten Sorong waktu itu. Sorong menjadi kota, mereka sudah punya universitas. Kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2000. Salah satu programnya adalah mendirikan perguruan tinggi. Nah, ini tokohnya sangat visioner, tapi bagi orang yang tidak paham dianggap gila lagi. Karena ini daerah pedalaman, daerah transmigran. Ya, nah kami datang ke situ waktu itu saya masih di majelis tabligh ya, mungkin sama Imran juga ya. Diajak meninjau lokasi kampus. Apa yang ada di situ? Sawah. Hanya ada spanduk. Di sini akan dibangun gedung STKIP Muhammadiyah Sorong. Nah, tapi ternyata 4 tahun kemudian waktu muktamar Muhammadiyah di Jogja itu kita seksi penerbitan membuat majalah yang berisi inovasi, majalah inovasi yang berisi laporan dari Muhammadiyah yang jauh dari Jogja tapi berkembang. Saya usul ada tuh di Sorong, maka saya dikirim lagi ke sana. Saya datang ke sana, di lokasi yang sawah tadi sudah berdiri kampus yang megah di teling sawah. Nah, katanya Pak Rustam Haji, ya, orang Banyumas tapi sudah menjadi orang Papua. Pak Rustam, gimana kisahnya? Kok bisa seperti itu? Nah, ternyata di situ sebelumnya sudah berdiri banyak ranting, dan di ranting itu semangat berbaginya sangat luar biasa. Nah, ketika ada anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah, para transmigran tadi itu memelihara ayam 10 ekor, maka 2 ekor untuk perserikatan. Ketika anggota Aisyah Muhammadiyah menanam telo, sini ada telo apa di Indonesia? Kayu. 10 batang, 2 batang untuk perserikatan. Jadi 20% berbagi. Ya. Lalu dengan semangat berbagi itu, maka kemudian Muhammadiyah ranting tadi itu ya bisa punya lahan. Sebagian diinfakkan, dihibahkan oleh para transmigran yang tidak betah, lahannya 1 hektar dikasihkan ke ranting. Ya, sebagian dibeli sendiri. Nah, ketika tahun 2000 PDM yang baru terbentuk mendirikan kampus, PDM setempat sudah punya 40 hektar lahan dalam bentuk persawahan tadi. Nah, pengurus yang baru, kita harus mendirikan ini kampus. Loh, mana mahasiswanya? Kita bikin dulu, nanti mahasiswa akan datang. Nah, gitu ya. Nah, beberapa tahun kemudian kampus itu sudah ramai. Sekarang mahasiswanya sekitar 4.000 ya. Sekitar 4.000. Sebagian besar orang Papua. Tidak ada istilah Kristen Muhammadiyah. Orang Kristen yang sekolah di sekolah. Dan ketika kampus sudah besar, Muhammadiyah sudah terlanjur punya lahan, mungkin sekarang sudah 100 hektar. Jadi fondasinya adalah semangat berbagi. Nah, kalau semangat berbagi ini kita pelihara terus di sini, maka suatu saat nanti kita akan lihat sejarah generasi berikut kita akan menikmati Muhammadiyah terus berkembang, dan kita sebagai para aktivisnya, insya Allah pasarnya seluruh akan dimudahkan Allah urusan kita. Amin. Ya. Walaupun kita tidak digaji sebagai pengurus Muhammadiyah. Jadi itu poin pertama, ajaran kedakwaan untuk diamalkan. Lalu 1 poin, padahal ada sekitar 10 poin. Nah, saya tanya Pak Moderator,
Masih ada berapa menit lagi? Sampai Lanjut ya sampai cukupnya ya. Satu poin jadi apa poinnya ini? Suka mengamalkan ayat sosial atau suka berbagi ya. Nah, berikut salah satu fondasi yang dibangun Dahlan sehingga Muhammadiyah ini terus berkembang adalah tidak merasa paling benar. Nah, ini bedanya Dahlan dengan kiai-kiai Ahmad dan dahlan-dahlan yang lain. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah beliau suka berdiskusi, suka berbagi ilmu. Ya, kalau kita bahkan Dahlan berdiskusi itu tidak hanya melalui ceramah-ceramah, tapi dengan tulisan-tulisan. Kalau kita menulis, diterbitkan, dipublikasikan, maka itu harus lebih hati-hati kan. Sekarang kita ini kadang-kadang kurang hati-hati kalau sudah menulis di status sosial medsos itu. Asal tulis saja, itu nanti implikasinya banyak. Ya saja. Oke, maka berdirilah. Nah, maka di Muhammadiyah itu kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. Ya, setiap muktamar yang dipilih 13 orang, bukan satu orang. 13 orang itulah yang mendapat amanah muktamar untuk memimpin Muhammadiyah. Atau kalau di wilayah memimpin wilayah Muhammadiyah setempat. Kalau di ranting yang memimpin ranting 13 orang. Nah, 13 orang itu nanti akan memilih salah satu dari mereka sebagai ketua. Ya, sebagai ketua. Maka kepemimpinan, keputusan-keputusan itu mengutamakan musyawarah, didiskusikan. Karena itulah salah satu kekuatan Muhammadiyah. Nah, ini semangat ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Majelis Tarjih. Muhammadiyah berdiri 1912. Pada tahun 1927 atau 29 ya tadi. Ada yang masih ingat? Majelis Tarjih berdiri ya. 27 atau 29 ya. 27 kalau nggak salah ya. Nah, ada Muhammadiyah dipimpin oleh seorang kiai dari Jawa Timur, dari Surabaya. Namanya Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur melihat bahwa Muhammadiyah ini makin banyak bergabung orang pintar ini. Nah, orang pintar itu salah satu kelebihan dan kelemahannya adalah merasa paling benar, susah menerima pendapat orang lain. Nah, maka kemudian Mas Mansur menginisiasi berdirinya Majelis Tarjih. Apa itu Majelis Tarjih? Majelis yang menghimpun para ahli di bidangnya masing-masing, khususnya dalam bidang ilmu agama, untuk membahas suatu persoalan. Untuk apa? Untuk mencari dalil yang paling rajih. Rajih artinya yang paling kuat. Tapi dalam forum para ahli, bukan pendapat pribadi. Salah satu manhaj dalam tarjih itu adalah mengutamakan apa istilahnya, ijtihad jama'i, gitu ya, teman-teman, bukan ijtihad fardi. Saya boleh punya pendapat yang enggak berbeda, tapi diskusikan dulu. Jangan pendapat ini dijadikan pendapat organisasi, tidak boleh. Maka kalau ada pendapat baru, ya ada sidang tarjih. Pertahankan itu di hadapan sesama ahli. Nah, itu kemudian menjadi keputusan tarjih. Nah, ini sampai sekarang membuat Muhammadiyah tidak pecah, terutama ya. Nah, terutama dalam hal urusan keyakinan dan praktek keagamaan, khususnya lagi dalam hal fikih ibadah. Ya. Soal apa? Soal kunut, soal iftitah, gitu. Allahumma ba'id atau pakai wajah itu dan seterusnya. Nah, itu sudah ada keputusan tarjih sejak masa yang lalu, kita aja yang nggak tahu. Ya. Siapa yang memutuskan? Ya, para ahlinya. Oke. Nah, dalam hal ini salah satu ayat Al-Quran yang sering dibaca Kiai Dahlan, kita sebut sebagai ayat-ayat Kiai Dahlan. Ada buku 17 kelompok ayat-ayat Kiai Dahlan, ditulis oleh murid beliau Kiai Haji.
Nah, di samping ayat Al-Maun tadi itu, lalu kemudian At-Taubah, nah juga Al-Jathiyah. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat ada banyak orang yang menuhankan hawa nafsu? Tuhan hawa nafsu dari orang pintar adalah merasa paling benar. Nah, kalau tidak mau berdiskusi, maka terjadilah sebuah cerita tentang Masjid Qiblatain. Apa itu Qiblatain? Masjid dengan dua kiblat. Di mana itu ada masjid dua kiblat? Di yang sudah umroh naik haji. Di mana itu lokasinya? Belum di Mekah dulu ada. Di Kuba. Nah, beberapa waktu yang lalu Masjid Qiblatain itu bukan hanya di Kuba, ada di Suriname. Suriname itu di Amerika Selatan. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Jadi pada zaman penjajahan Belanda itu banyak saudara kita orang Jawa dibawa ke Suriname. Karena populasi nomor 2 kalau nggak salah di Suriname itu adalah Kriai Jawa. Nah, mereka tetap orang Jawa, tetap menggunakan bahasa Jawa dan masih beragama Islam. Tapi dalam mempraktekkan ajaran Islam ada dua kelompok. Yang satu golongan tua, porsi masing-masing, beragama lebih karena keyakinan, perasaan. Oleh karena itu dalam sholat harus menghadap ke barat. Karena apa? Karena di Jawa dulu masjid itu menghadap ke barat. Yang muda-muda sudah punya Google Map, kira-kira gitu. Dan tahu persis bahwa dari Amerika itu pas ya, kiblat menghadap ke timur. Yang sekolah mengalah, maka dicapai kompromi, satu masjid dua kiblat. Kalau salat maghrib berjamaah itu simpah-simpah dulu, Allahu Akbar menghadap ke barat. Setelah selesai nanti anak muda Allahu Akbar menghadap ke timur. Itu kalau beragama motor-motoran tata-tata. Nah, di Muhammadiyah pakai majelis. Kalau memang pintar, oke, tapi diuji dalam forum sesama orang pintar secara ilmiah. Inilah yang menyebabkan Muhammadiyah itu tidak pecah. Dalam hal kita di cabang, di Primpra, nah, mari kita suka berdiskusi, berembuk, ya. Kalau ada persoalan kita diskusikan, ya. Nah, insya Allah pendapat orang banyak. Kalau semuanya ikhlas, tidak ada kepentingan, itu menjadi sangat kuat, ya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, yang terakhir saya kira ya pada kesempatan yang terbatas ini, bagian dari suka berbagi itu adalah mementingkan organisasi, bukan mementingkan pribadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, namanya bukan Dahlaniyah, bukan Darwiyah, tapi Muhammadiyah. Itu menunjukkan bahwa beliau tidak egois. Ya. Nah, di dalam sebuah organisasi itu semua unsur berfungsi. Semua orang diyakini punya kelebihan dan ingin berbagi, maka semua dihargai. Bahkan, saya punya pengalaman pribadi. Waktu itu saya di Pemuda Muhammadiyah tingkat provinsi, PWPN DIY, lumayan ya tingkat provinsi. Tapi tidak semua di tingkat provinsi itu orangnya hebat-hebat semua. Ya. Memang macam-macam. Ada orang yang sukanya itu bicara. Kalau lihat mic itu, lihat mic nganggur, gatal ya. Itu bisa menjadi moderator atau menjadi juru bicara gitu ya. Tapi ada orang yang tidak bisa bicara, tapi dia bisa bikin konsep, bikin surat, lancar, bikin proposal bagus, jadikan sekretaris. Ada orang yang suka memberi perintah, tapi kita ini perintah senang melaksanakan perintah itu. Wah, berarti dia bakal memimpin, jadikan ketua.
Saya nggak bisa memimpin, nggak bisa konsep, tapi dompetnya tebal. Jadi kan, ada satu teman saya, ini di pemuda Muhammadiyah BLNI, tidak bisa bicara, ngomong aja kadang-kadang grogi, konsep juga tidak, dompetnya saya tahu persis tipis, sama dengan dompet saya, tapi dia sangat disenangi oleh teman-teman. Apa cerita? Nah, setiap kita rapat, nah, di pemuda itu kan ada diskusi tentang masalah politik, ya, itu seru ya. Jam 8 kita rapat, kira-kira setengah jam ketika diskusi dan panas-panasnya dia menghilang. Beberapa menit kemudian datanglah dia membawa tas kresek. Apa isinya? Gorengan tempe, duku, paling-palingan, ini duku ya, aqua, bakwan, teh panas, tapi teh tarik nggak ada ya. Maka seluruh peserta rapat tadi itu bergembira, senang dengan dia. Jadi jangan sepelekan seksi konsumsi. Itu ibu-ibu. Ya, itulah yang membuat kita menjadi kuat, menjadi kompak. Ya. Saya tadi lumayan agak ngantuk, gitu ya. Tadi waktu Pak Masur ngobrol dengan Pak Sapri, dengan Pak Sipa, saya di depan agak lele. Sampai di sini saya lihat, wah boleh kambing, wah ada paling lontong, wah hilang itu semuanya. Alhamdulillah. Jadi organisasi, nah ini ada sebuah ilustrasi tentang organisasi itu adalah panjat pinang. Panjat pinang itu ilustrasi tentang bagaimana mencapai cita-cita bersama dengan saling kerjasama. Ya, pemimpin yang baik harus bisa menghargai bahwa seluruh yang terlibat itu, insya Allah mereka ikhlas ingin menyumbangkan apa yang dimiliki. Ya, bahkan ya, apa yang dibagikan itu jelas harta bagi yang rezekinya lebih banyak. Ilmu, Saf di sini, Sifa, mahasiswa, UM, ada banyak ilmu-ilmu yang bisa di-sharekan. Tenaga, badannya gede, kalau sore itu, ya, sumbang tenaga. Bahkan perasaan, apa itu? Senyuman. Tabassumuka ila wajhi akhika soda. Senyummu itu adalah sodakohmu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah yang repot itu dompet tipis. Kalau ada rapat saling ngeyel. Ya, kita rapat sudah hampir putus ini. Dan ketok palu tiba-tiba datang dia, aduh repot ini. Mesti mengkorak rampung-rampung. Ada itu orang-orang yang seperti itu. Selalu ingin bicara walaupun sebenarnya sudah tidak relevan. Selalu mempersulit sesuatu yang mudah. Ya, karena Allah mengatakan pasar yasiru, kalau dia pasar yasiru lil usra. Nah, sudah gak ada senyumnya. Kalau ada kerja bakti angkat-angkat sukanya jadi mandor. Insya Allah tidak ada di sini. Tapi di tempat yang lain. Kok panjangan tertawanya agak gimana ya? Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, poin terakhir saya adalah bahwa lazisme itu adalah institusionalisasi, pelembagaan dari semangat berbagi. Dari masa kedalam sampai sekarang Muhammadiyah berkembang karena ada semangat berbagi. Mohon maaf Pak Asap, ini saya lupa waktu ini. Alhamdulillah Pak Asap memberi inspirasi bagi kita ya, selalu bersemangat. Umur beliau 76 tahun. Pak umur berapa? Saya 23 di Bali. 25 di Bali.
kehadiran sesepuh itu memberi kita ketenangan, kehadiran anak muda membuat kita merasa lebih mudah. Nah, dengan saling berbagi itu maka Muhammadiyah menjadi kuat. Ya, dan jangan khawatir bahwa Allah yang akan mengganti. Wasanu yasiruhu. Secara konkret saya bisa katakan Pak Sifat, Pak Fikri, saya apalagi ya, itu orang-orang yang modal dengkul katakanlah itu. Untuk sampai pada titik seperti ini ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, insya Allah karena semangat berbagi ya. Mari kita pelihara semangat berbagi ini ya. Adik-adik yang KKN ya, beri porsi lebih dari tupoksi. Itu bagian dari berbagi. Maka serahkan pada Allah, semua urusan akan menjadi lancar, termasuk urusan jodoh. Ya, karena memang usia mereka ini usia syukur-syukur dapat mertua prim atau pria. Nah, saya kira itu poin-poinnya soal internasionalisasi tadi. Saya kira insya Allah kita sudah menginternasional. Dari segi organisasi sudah 10 kantor layanan, ada di Malaysia, di Turki, Mesir, dan beberapa yang lain. Dan kita, karena tadi itu berorganisasi, jaringannya sudah internasional, maka kita tidak hanya bergerak di lokus kita. Di mana-mana dibutuhkan kita segera bergerak. Ya, hari-hari ini kita sedang fundraising untuk saudara kita yang mengalami musibah di Pakistan. Saya kira di sini mungkin sudah mulai penghimpunannya ya. Nanti akan disalurkan melalui pusat. Di Uganda kita membangun masjid. Ya. Nah, Uganda kalau kita buka YouTube itu ya kita bersyukur kita masih dibangun. Saya menunggu peresmian. Saya buka YouTube ternyata Uganda itu seperti Sumatera tahun 70-an. Jalannya banyak jalan tanah. Katanya untuk ke lokasi itu 5 jam. Jadi kalau jadi itu nanti perjalanan ke luar negeri tapi ke kampung halaman tahun 70-an jadi. Nah, kita juga mulai dilirik oleh saudara-saudara kita. Misalnya di Rohingya, oke, sedang mengalami musibah. Tapi hari-hari ini kita sedang bangun masjid di Filipina Selatan, di Palawan. Aisyah dengan Lazismu sudah mengirim dana untuk membangun masjid di sana. Jadi di sana sudah ada Aisyah. Nah, mereka kirim foto pengajian mereka itu pakai seragam Aisyah, ada spanduk Aisyah Association namanya. Tapi lokasinya itu atapnya terpal, dindingnya batako baru 1 meter, lantainya tanah. Mereka sangat bergembira. Nah, foto itu kita share itu menyentuh perasaan ibu-ibu Aisyah terutama. Kayaknya di Malaysia juga. Mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah sedang dibangun sekarang gedung Aisyah di Palawan, Filipina Selatan. Jadi mereka kan lama berperang ya, lama konflik. Sekarang sudah damai, menjadi daerah otonom dan mereka menggandeng kita untuk bisa membantu di sana. Beberapa banyak mahasiswa PTN, UMY juga berasal dari daerah tersebut. Alhamdulillah dengan menginternasional, ya rezeki yang kita dapatkan kita bagikan, tidak hanya dirasakan manfaatnya di KL, tapi sampai ke berbagai penjuru dunia. Tentu saja ke tanah air kita yang sedang membutuhkan, memang berhak asnaf. Ya, kalau di sini juga ada asnaf tentu ya lebih itu. Insya Allah tidak lah ya. KL Malaysia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak menguyahi Segoro.